Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pengajian fikih ibadah. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada salat nafli atau salat sunnah. Marilah kita buka pembelajaran pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bila hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifuna rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Salatul nafli, salat sunnah. An-naflu yang dimaksud dengan an-nafl itu secara bahasa az-ziyadah, tambahan. Seringkali disebut dengan nawafil atau nafilah ya, di dalam surat itu pembahasan tentang salat tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan bertahajudlah dari sebagian malam ya, sebagai tambahan bagimu. Maksudnya di sini kata an-naflu itu ziyadah atau tambahan. Wastilahan ma'adal farad, yang dimaksud dengan sunnah atau nafl menurut istilah ilmu fikih itu selain yang fardu. Jadi selain sholat fardu itu ada beberapa sholat yang disunnahkan. Wasumya dzalika, disebut dengan nafl li annahu zaidun, karena nafl itu zaid, tambahan, ala ma fadlallahu ta'ala, di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan. Jadi di lain yang fardu itu ada beberapa yang disunnahkan terkait dengan sholat. Wan naflu, yang dimaksud dengan nafl yuradifu sunnah, sinonim kata sunnah, wal mandub wal mustahab. Jadi ada istilah lain selain sunnah, itu ada mandub, kadang-kadang menggunakan istilah mustahab, kadang-kadang menggunakan istilah naflun, yang artinya sama, yaitu sunnah atau yang dianjurkan. Di dalam di awal bab ini, kitab ini disebutkan yang dimaksud dengan sunnah yaitu ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu 'ala tarikihi. Jadi yang dimaksud dengan sunnah yaitu bila mana dilakukan itu mendapatkan pahala, bila ditinggalkan itu tidak berdosa. Artinya kalau orang melaksanakan sholat sunnah berarti dia mendapatkan kelebihan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia tidak melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah, maka dia tidak berdosa karena tidak meninggalkan kewajiban. Wa sholatul nafli qismani. Sholat nafil, sholat sunnah itu terbagi dua. Bagian yang pertama qismun la yusannu fil jamaah. Sebagian itu tidak disunahkan berjamaah. Wa qismun yusannu fil jamaah. Sebagian disunahkan berjamaah. Jadi sholat sunnah itu terbagi dua. Yang pertama disunahkan sholat berjamaah, yang kedua tidak disunahkan berjamaah. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, wa huwa alladzi la yusannu fil jamaah, yaitu yang tidak disunahkan berjamaah. Qismani aidan, terbagi dua. Jadi yang tidak disunahkan berjamaah itu dua. Qismun yu'tabaru tabi'an lis salawatil maktubah. Sebagian satu, di bagian yang pertama dari sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah itu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5 itu, alati mandhab yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa qismun, dan sebagian yang lain, jadi bagian kedua, yu'tabaru nafilatan ghaira tabi'atin lil faraid. Bagian yang kedua yaitu dianggap sunnah tetapi tidak mengikuti sholat fardu. Wa sanashrahu kullan minhuma ala hidah, dan di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama an-naflu tabi' lil faraid, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau biasanya disebut dengan sholat rawatib ya, sholat sunnah rawatib.
Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Jadi salat sunnah yang muakkad, salat sunnah rawatib muakkad, itu salat sunnah yang mengikuti salat fardu yang sangat dianjurkan. Itu yang pertama sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Totalnya ada 10. Itu sholat sunnah rawatib muakkad. Itu yang dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Karena muakkad tadi, muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan, ditegaskan. Sholat sunnah tapi tegas. Jadi di atas sunnah. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dan juga Imam Muslim an Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi, aku menghafalkan minan Nabi dari Nabi Muhammad SAW 10 raka'atin, 10 rakaat. Maksudnya sholat sunnah. Yang pertama raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Jadi setelah maghrib di masjid, ada yang setelah maghrib di rumah. Itu salah satu saja dikerjakannya. Tetapi lebih utama mana? Setelah sholat maghrib 2 rakaat di rumah atau di masjid? Kalau menurut hadis itu di rumah. Setelah maghrib di rumah. Kalau di masjid tidak ada kegiatan. Tetapi kalau prakteknya kalau udah masuk rumah malah sholat sunnah, maka lebih baik di masjid. Daripada ditinggalkan di rumahnya, daripada lebih baik di masjid tapi tidak ditinggalkan. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, salat 2 rakaat sunnah setelah isya juga di rumah, itu lebih utama. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la yudkhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, yaitu waktu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tamu di dalamnya. Ya. Jadi di dalam ketika salat sunnah ini Nabi tidak menerima tamu. Sholat khusus untuk subuh ini ada penjelasan, penegasan lebih lagi. Wa akadu, dan lebih muakkad lagi, lebih tegaskan lagi hadir rakaati, ya, daripada rakaat-rakaat sholat sunnah tadi yang 10 tadi, yang paling muakkad itu rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Sayyidina Aisyah berkata, lam yakun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu terikat, ya, dengan sholat sunnah melebihi 2 rakaat sholat fajar, maksudnya rakaat qobliyah subuh, gitu ya. Dan bahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini menurut mazhab Hanafi itu wajib itu bukan fardu menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu termasuk sholat sunnah yang muakkad, akadul muakkad, lebih muakkad daripada yang muakkad, gitu ya. Jadi setelah fardu itu yang paling muakkad itu sholat sunnah sebelum subuh, tapi itu pun yang mengikuti sholat fardu. Nanti ada sholat sunnah yang muakkad lagi yang mendekati wajib, tetapi itu bukan mengikuti sholat fardu. Nanti ada penjelasannya. Wa amma ghairu muakkad, adapun sholat sunnah yang ghairu muakkad, maksudnya termasuk sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu tapi ghairu muakkad, yang bukan ditegaskan, yaitu raka'atani ukhrayani qabla dhuhr, 2 rakaat tambahan lagi sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur muakkad, ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur ghairu muakkad. Jadi boleh melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama itu muakkad, 2 rakaat kedua ghairu muakkad.
sebelum duhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaatnya itu sunnah yang muakkad, 2 rakaat lagi yang muakkad. Jadi boleh 4 rakaat. Gitu ya. Rawal Bukhari meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Sayyidina Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh, ay salatul fajr. Wali Muslim kana yusalli fi baitihi qabla dhuhri arba'an, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli raka'ataini. Dalam riwayat Muslim, Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat di rumahku, di rumah Aisyah maksudnya, sebelum duhur 4 rakaat. Sumaya khruju, kemudian keluar. Jadi sholat 2 rakaat itu 4 rakaat itu di rumah. Kemudian sholat keluar ke masjid, yusolli bin nas. Jadi kalau gambarannya ya, Masjid Nabawi itu sebelumnya itu berarti beberapa saf sebelum rumah. Ada yang pernah umroh atau haji ya? Jadi gambarannya itu gini. Ini mimbar, kemudian ini rodoh yang itu hijau, karpet hijau. Kalau lihat di live Madinah gitu ya, karpetnya warna hijau, agak modern begini, tapi lebih muda lagi hijaunya. Itu rodoh, tanda sekarang ya, tanda zaman sekarang itu mabaina mimbari ya, wabaiti itu rodohun min riyadil jannah. Jadi sekitar beberapa saf, 4 atau 5 saf ya, saya lupa ya, antara imam dan mimbar, kemudian dengan rumah Nabi. Rumah Nabi sekarang itu makbarah, kuburannya di dalam masjid. Sekitar ya segini ya, antara sini sama situ. Jadi dulu kamarnya Aisyah, nah dimaksud dengan bait di situ rumah, itu maksudnya kamar, karena kecil. Ya mungkin makamnya dia sekitar masjid ini, kecil ini, seruangan ini, dan itu tutup sekarang. Dulu ya rumahnya kecil Nabi itu. Tapi sekarang lebar, ya lumayan lebar, segini kan lumayan lebar kalau itu rumah, kamar. Karena cuma kamar. Dan antara Nabi keluar dari kamar, maksudnya dekat sekali. Tinggal ke barat sedikit itu sudah masuk masjidnya. Nah, kalau sekarang Masjid Nabawi kan lebar sekali. Kalau dulu Madinah ya sebesar masjid itu perkiraannya. Kalau sekarang Madinah sangat luas. Nah, kalau diceritakan di sini Nabi Muhammad SAW itu sholat 2 rakaat di rumah, maksudnya di kamar ya, di kamarnya Aisyah, di rumah tempat tinggal di biliknya Aisyah. Kemudian keluar sholat mengimami sholat duhur, kemudian pulang lagi 2 rakaat di rumah. Kalau sekarang ya di masjid semua, tapi waktu itu posisinya sholat Nabi itu di rumahnya Mas ya, karena sudah mengalami banyak perubahan. Ya, dulu rumahnya Sayyidina Aisyah bersama Nabi itu di luar masjid, sekarang di masjid, gitu ya. Kalau jalan-jalan ke Madinah itu posisinya ada pintu sebelah sini, ya, kemudian di sini ada pengimaman, kemudian bisa lewat ke sana. Nah, pintu sebelah sana itu namanya pintu ke arah Baqi', kuburan Baqi'. Nah, sebelah sininya mungkin nggak sejauh ini. Seingat saya itu cuma 2 atau 3 saf saja dengan bagian imam. Itu biasanya orang kalau mau ke sana untuk ziarah ke Nabi, ya habis sholat itu ngantri di sini. Posisinya sebelah sana makamnya. Berdiri ada bilik besar. Itu ada beberapa makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Kemudian para jamaah mengarah keluar ke pintu bagian selatan. Seingat saya itu begitu ya. Dan saya kebetulan sholatnya ngadep ke arah Makkah, yaitu ke arah barat. Dan keluarnya itu ke arah Baqi' Ghirqid untuk ziarah ke Baqi' di selatannya. Kita lanjutkan. Wa yazidu raka'ataini aidan ba'daha, dan Nabi juga menambah setelah sholat duhur. Jadi sholat
setelah duhur ada 2 rakaat muakkad, setelahnya lagi ada 2 rakaat yang ghairu muakkad. Jadi sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Ya, begitu ya. Jadi ada 8 rakaat ya yang mengiringi sholat duhur. Yang 4-nya muakkad, sebelum 2, setelah 2. Gitu ya. Bisa dipahami ya? 5 rawahul khamsah ini berdasarkan Imam 5 suwasahahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi an Ummi Habibah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla 4 raka'atan qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alaiha siapa yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum duhur sunnah wa 4 ba'daha dan salat sunnah 4 rakaat setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya api neraka. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Wal jum'ah kadzuhri fi marra. Nah ini dalilnya kenapa kok sebagian masyarakat khususnya pengikut mazhab Syafi'i itu qobliyah zuhur juga tetap melaksanakan. Kenapa? Wal jum'ati kadzuhri kama fi marra. Jumat itu sebagaimana zuhur. Li'annaha badalun anha karena sholat Jumat itu pengganti zuhur. Fayusannu qablaha 4 raka'atin. Maka menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat juga disunahkan sebelum zuhur. Gitu ya. Kenapa? Pakai kias. Karena sholat Jumat itu pengganti zuhur, maka sholat sunnahnya pun ikut sebagaimana sholat zuhur. Raka'atani muakkadatani wa raka'atani ghairu muakkadatani wa kadzalika ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur berarti 4 rakaat sebelum Jumat juga. 4 rakaat setelah zuhur berarti 4 rakaat setelah Jumat. Begitu ya. Jadi niatnya ya tinggal dalam hati kita bilang bahwasanya niat sholat usolli qobliyat dhuhri diganti dengan usolli qobliyat Jum'ah rakaat ini Allahu akbar sampai lanjut tadi ya dan seterusnya lillahi taala Allahu akbar kemudian 2 rakaat lagi sebelum zuhur ya kapan ya sebelumnya setelah adzan kalau di yang pakai adzan sebelum zuhur sebelum Jumat ya enak ya bagi yang tidak ya sulit makanya rata-rata yang mengikuti mazhab Syafi'i itu melaksanakan adzan 2 kali. Ya karena ada jeda untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum Jumat. Namanya sunnah ya boleh ditinggalkan boleh tidak. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu 2 rakaat tetap muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad sebelum Jumat dan setelah Jumat juga sama. Gitu ya. Nih, rawah Muslim diriwayatkan dari Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shalla ahadukumul jum'ah jika kalian melaksanakan salat Jumat falyusalli ba'daha arba'an maka salatlah 4 rakaat setelahnya gitu ya. Rawat Tirmidzi Imam Tirmidzi meriwayatkan anna Ibnu Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusalli qabla Jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Sahabat Ibnu Mas'ud sahabat ya. Wa dhahir annahu tauqif ay alimahu min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu apa? Hadis yang nyampainya hanya pada sahabat yaitu sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi tidak pernah mengatakan, Nabi melakukan itu menurut cerita sahabat Ibnu Mas'ud. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi itu melakukan sholat sebelum Jumat 4 rakaat, kemudian dia mengikuti itu. Jadi mazhab Syafi'i itu selain menggunakan dalil qiyas itu menganalogikakan sholat duhur dengan sholat Jumat dengan sholat duhur disamakan ya dalam sholat sunnahnya juga dan itu juga mengikuti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana beliau itu pernah melihat Nabi melakukan itu kemudian mengikutinya. Bukan bid'ah. Gitu ya. Jadi sebagian ada yang bilang sholat sunnah qobliyah Jumat itu bid'ah, enggak ada dalilnya. Ini ada dalilnya.
meskipun mauquf itu hadis yang tidak disampaikan oleh Nabi secara langsung, tetapi dari sahabat yang melakukannya, dan dia sahabat itu juga berdasarkan apa yang dilihatnya dari perbuatan Nabi, begitu ya. Meskipun sebagian lain tidak melihatnya, hanya Ibnu Mas'ud saja. Ini. Meskipun demikian, tidak boleh dikatakan sholat qobliyah Jumat itu bid'ah atau tidak ada contohnya. Ya, karena memiliki dalil pertama menggunakan kias, yaitu kias dengan sholat duhur, sholat sunnah duhur, dan yang kedua dalilnya adalah perbuatan sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya arba'u raka'atin qabla fardhatil asri, 4 rakaat sebelum fardu asar, dan ini ghairu muakkad. Ya. Jadi sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat itu tidak muakkad, sunnah tapi tidak muakkad, tidak ditegaskan, gitu ya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi ini hadisnya hasan. Hadis hasan itu di bawahnya sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis itu ya saya sedikit singgung. Hadis itu bukan hanya dua, bukan hanya dhaif sama sahih. Ya. Jadi kalau ada biasanya di kalangan jamaah kita itu misalnya ada hukum, biasanya harus ditanyakan, mana dalilnya? Begitu ya. Al-Quran, sebutkan Al-Qurannya. Kalau nggak ada Al-Quran, mana hadisnya? Ketika dijawab atau hadisnya sahih nggak? Jangan-jangan dhaif. Nah, pertanyaan seperti itu pertanyaan orang awam. Ya, tidak selalu hadis sahih itu bisa dipakai dalil untuk suatu masalah. Tidak selalu hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk suatu masalah. Gitu ya. Dan hadis itu tidak ada dhaif sama sahih. Ada hadis mutawatir yang di atasnya sahih. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak manusia, banyak orang, sehingga tidak memungkinkan untuk menimbulkan kebohongan. Perawi di setiap jadi di kalangan para sahabat saat itu mutawatir itu sangat masyhur di kalangan para sahabat, sehingga tak satu pun yang mungkin berbohong menceritakan hadis itu, karena semuanya sudah tahu semua tentang satu hadis itu. Namanya hadis mutawatir. Itu hadis yang tertinggi. Di bawahnya ada hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja. Ya, ahad jamanya ahad itu satu. Tapi karena satunya itu banyak maka ahad. Dan hadis ahad itu terbagi menjadi beberapa. Kalau hadis mutawatir itu ada mutawatir yang lafzi, ada yang maknawi. Mutawatir secara makna, ada yang mutawatir secara lafaznya. Ada juga hadis namanya hadis ahad. Hadis ahad itu selain mutawatir. Jadi hadis kedua ada mutawatir, ada ahad. Nah, hadis ahad itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama sahih. Jadi sahih itu masuk levelnya di bawah mutawatir. Ya, mutawatir itu kan begini. Ibu belum pernah ke Ka'bah, belum pernah ke Mekah. Ya. Tapi yakin nggak kalau di sana ada namanya Ka'bah, ada Mekah? Yakin. Karena apa? Tidak ada yang membohongi itu, tidak ada yang tidak percaya itu. Seluruh dunia tahu itu. Meskipun kita tidak tahu, kita percaya. Kita namanya mutawatir. Kabar itu sudah sangat masyhur sehingga tidak mungkin bohong. Itu mutawatir. Nah, sahih itu di bawahnya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. 3. Dalam ahad itu terbagi 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. Jadi nanti sahih itu apa? Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh marwahu adlun, orang yang adil. Adil itu tidak fasik, tidak pernah berbuat dosa. Sulit orang adil begini. Hanya imam-imam saja, para pakar, para imam yang soleh. Dobit itu kuat hafalannya. Ya. Bighairi syudzin wala illatin. Tidak ada cacat maupun berbeda dengan yang lebih kuat. Ya. Saya ulangi lagi, matma salat sanad. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan hadis sahih adalah matma salat sanad. Hadis yang sanadnya bersambung dari Nabi, sahabat, kemudian ke tabi'in, pengikut lagi tabi'in sampai ke
kabar. Jadi hadis itu kan kabar. Nah, kabar itu antara orang yang melihat atau mendengar itu sampai yang mendengar yang kita menceritakan itu nyambung, tidak terputus. Ya. Dan itu perawinya yang meriwayatkan itu orangnya adil. Matasala sanaduhu binaqil adil, orang adil, ad-dhabit yang kuat hafalannya. Ya, kemudian yang berikutnya bighairi syuhudin wala ilah. Tidak ada yang berselisih dengan pemahaman sahabat yang lain dan tidak juga ada ilat. Ilat itu maksudnya perawi misalnya diketahui pernah berbohong. Ya. Pencerita itu diketahui lemah hafalannya misalnya. Begitu ya. Itu sahih. Di bawahnya ada hasan. Hasan nanti dibagi ada hasan dilatih, ada hasan dighairihi. Kemudian di bawahnya lagi ada dhaif. Nah, dhaif itu ya yang penceritanya ada yang tidak kuat hafalan, penceritanya itu ada yang syad itu berselisih dengan yang diceritakan oleh orang yang lebih kuat lagi hafalannya, gitu ya. Jadi sih lemah. Nah, hadis dhaif pun ternyata tidak selalu ditolak, gitu ya. Maka di sini hasan, hadis hasan di atas dhaif, di bawah sahih. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu qur'an shallat qabla arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat, meskipun bukan bukan muakkad, tetapi sunnah. Wa yusalli raka'ataini, salat zuhur maupun asar, sunnahnya ya, salat sunnah qabla zuhur, qabla asar itu 2 rakaat. Di situ ya. Jadi memang ada yang meriwayatkan dalam beberapa mazhab yang lain itu langsung sholat duhur sebelum duhur, qobliyah duhur, itu ada yang mengatakan langsung 4 rakaat tetapi tanpa tahiyat awal. Itu ada yang mengatakan itu. Ya, jadi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur itu langsung 4 rakaat dengan 1 salaman, 1 tahiyat akhir saja, tanpa tahiyat awal. Setelah rakaat kedua langsung bangkit tanpa duduk tasyahud. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi tidak boleh tahiyat awal lagi. Kalau tahiyat awal sama dengan salat zuhur, nggak boleh. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab ini disebutkan, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum zuhur, begitu juga setelah zuhur. Wa raka'atani khafifatani qabla shalatil maghrib. 2 rakaat sebelum salat maghrib juga boleh, sunnah. Meskipun di sini bukan muakkad, gitu ya. Ini wa raka'atani khafifatani ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim warahmatullahi menurut Imam Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas menceritakan, "Qala kunna bil Madinah, saat itu kita di Madinah. Fa idan tiba-tiba adzana muadzin. Muadzin mengumandangkan adzan di salat maghrib untuk salat maghrib. Ibtadaru as-sawari fa yarka'una rak'ataini. Kemudian mereka bergegas, ya, mereka ini maksudnya adalah para pasukan itu bergegas untuk melaksanakan sholat rakaat, sholat maghrib, sholat sunnah maghrib 2 rakaat. Hatta innal gharib yadkhul masjid fa yahsan anna sholat qad shallait min kathrati man yusalliya. Jadi ternyata di sini orang asing ketika masuk masjid mengira bahwasanya sholat maghrib itu sudah dilaksanakan. Karena apa? Karena saking banyaknya orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib, begitu ya. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Shallu qabla maghrib, shallu qabla maghrib" dalam kitab Bulughul Maram, liman syaa, bagi yang mau. Artinya di sini sholatnya sunnah. Oke. Setelah bagaimana dengan isya? Qobliyah isya di sini wa yustahabbu dan disunahkan juga an yusolli raka'ataini
antara dua adzan ada sholat, ya, ada sholat sunnah, salatan, tiga kali. Maksudnya Nabi bilang baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun. Di antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Itu menurut Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari hadis dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi singkatnya itu kalau dihitung banyak sekali ya. Jadi yang muakkad saja ada 10, kemudian ditambah lagi yang ghairu muakkad itu 2 rakaat lagi, ya, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, ya. Kemudian ditambahkan sebelum asar 2 rakaat, 4 rakaat ya, sebelum asar 4 rakaat ghairu muakkad, kemudian sebelum maghrib 2 rakaat, kemudian ditambahkan lagi sebelum isya 2 rakaat. Berarti ada 12 tambah 10 berarti 22 sholat sunnah selain sholat fardu. Jadi ya 12 ditambah 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad. Ini sholat sunnah yang wajib yang mengikuti sholat fardu. Masih ada beberapa sholat